Andre, apa kamu malu karena mandul? Kenapa kamu malah menuduh Ella? Bilang kalau dia yang tidak mau punya anak. Mama mengangkat alisnya dengan raut wajah curiga. Aku menatap wajah curiga Mama dengan perasaan sedih. Pada akhirnya, Mama masih tetap memilih untuk mempercayai Ella, menantu kesayangannya itu. Mama minta Andre untuk mengatakannya secara jujur, tapi Mama tetap tidak mau percaya pada Andre. Dengan hati yang terasa semakin sakit, aku bertanya, "Ma, apa aku ini benar-benar anak kandung Mama? Kalau iya, kenapa Mama masih memilih untuk lebih percaya pada Ella?" Mendengar pertanyaanku, Mama terdiam sejenak. Lalu kenapa kata-kata Ella dan kata-katamu bisa berbeda jauh? Apa ada salah paham di antara kalian? Melihat Mama yang sepertinya masih terus ingin membela Ella, tanpa terasa air mata meleleh di pipiku. Apanya yang salah paham? Ella minum pil kontrasepsi. Apa Andre yang memintanya? Apa Andre yang memaksanya? Ma, Andre juga ingin punya anak. Asal Mama tahu saja, selain minum pil kontrasepsi, Ella juga. Dengan kepala tertunduk, aku tidak melanjutkan kata-kataku. Hanya bisa berteriak lantang dalam hati. Ella juga sudah membunuh anak Andre. Dia menggugurkan anak Andre karena dia tidak menginginkan anak dari Andre. Melihatku menangis, Mama terkejut dan langsung memelukku. Sejak kecil, aku tidak pernah menangis di hadapannya. Kali ini perasaanku sudah tidak bisa kubendung lagi. Andre, maafkan Mama. Mama percaya pada kamu. Mama mengelus punggungku untuk menenangkan aku. Dengan lembut Mama menarik tanganku untuk duduk di sofa sebelahnya. Mama tidak akan bertanya-tanya lagi tentang masalah anak pada kalian. Tapi, Ella itu istrimu. Jika memang ada masalah di rumah tangga kalian, kalian berdua bisa bicarakan dengan baik. Sekarang Ella ada di mana? Kenapa Mama tidak melihatnya dari tadi? Apa dia tidak ada di rumah? Ella menginap di apartemen. Aku menjawab dengan singkat. Beberapa hari yang lalu, setelah sekali lagi dia bertengkar denganku, Ella memutuskan untuk pergi dari rumah dan menginap di apartemen sendirian. Apa kalian sedang bertengkar? Aku mengangguk pelan. Mama mendesahkan napas panjang. Dengan sabar dia lalu memberi nasihat. Andre, usia kamu dan Ella kan terpaut cukup jauh. Dia masih memiliki sifat kekanak-kanakan. Jika kalian bertengkar, coba untuk bisa sedikit mengalah padanya. Sekarang, sebaiknya kamu pergi ke apartemen untuk menjemputnya pulang. Dengan enggan aku berdiri di depan pintu apartemen. Sejak pertengkaran tahun lalu, saat Ella mengatakan kalau dia menggugurkan anakku, perasaanku padanya jadi berubah. Hari demi hari yang gelap kulalui dengan hati yang berat. Hanya kekhawatiran atas kesehatan Mama yang masih membuatku mempertahankan pernikahan yang sudah retak ini. Perlahan aku membuka pintu apartemen. Di tempat rak sepatu berada, aku melihat sepasang sepatu yang tidak aku kenali. Sepasang sepatu laki-laki yang bukan milikku.
Beberapa lembar pakaian tampak berceceran di lantai. Perasaan curiga langsung muncul. Dengan berjingkat, aku mendekati ruang tidur utama yang terletak di bagian paling jauh dari pintu depan. Suara-suara mencurigakan terdengar dari arah kamar. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, aku mendengar suara dari dua orang yang sedang melakukan tindakan tak senonoh bersama-sama. Ella, istriku, ternyata sedang berselingkuh dengan seorang laki-laki di apartemen milikku. Seperti bodoh, aku terdiam di balik pintu dengan rasa dingin yang membukukan seluruh tubuhku. Otak seakan berhenti bekerja. Aku tidak bisa berpikir apa-apa. Sampai suara pergumulan mesra dari dua orang pejinah itu tidak terdengar lagi. Aku masih tetap diam membatu. Delon, kamu memang jagonya. Gak seperti Andre yang membosankan. Dia cuma mau pakai gaya-gaya standar. Gak pernah bisa muasin aku. Suara tawa kecil Ella terdengar dari dalam kamar, bercampur dengan suara desahan yang terdengar akrab di telingaku. Suara desahan yang biasa dikeluarkan oleh Ella saat kita sedang bercumbu. Dari zaman kita sekolah dulu, Andre memang sudah membosankan. Cuma bisa belajar terus. Cooper heran, kenapa waktu itu malah banyak cewek di sekolah yang naksir dengan dia. Suara seorang laki-laki yang kukenal terdengar menjawab kata-kata Ella. Suara Delon, salah seorang sahabat baikku. Sahabat baik yang baru-baru ini ku beri pinjaman dana untuk modal proyeknya. Sahabat yang selalu kuanggap seperti saudara sendiri ini, ternyata malah berselingkuh dengan istriku. Dengan tangan gemetar aku memegang gagang pintu. Sebelum aku sempat membuka pintu, suara Ella terdengar lagi. Lan, kenapa sih kamu masih pinjam dana lagi ke Andre? Memangnya duit yang aku transfer ke kamu masih belum cukup? Saat itu sedang butuh dana mendesak. Ada Andre di dekatku. Aku gak bisa nelpon kamu. Jadi sebagai gantinya aku pinjam langsung dari dia. Dari dulu, si bodoh itu tidak pernah nolak kalau aku minta pinjam duit ke dia. Tawa mengejek Delon terdengar dari balik pintu. Ella yang juga ikut tertawa mendengar ejekan Delon untukku, langsung membuat hatiku terasa panas terbakar. Tanganku meraih HP dan mulai merekam pembicaraan dua manusia bejat ini. Kenapa kamu gak bisa sabar dikit sih? Bodoh ah. Kalau kamu langsung pinjam ke Andre, kan kamu harus balikin lagi ke dia. Kalau aku yang kasih ke kamu, meski itu juga duit Andre, kamu kan gak perlu balikin lagi ke dia. Duitnya bisa langsung jadi punya kita. Kalau aku minta duit dari kamu untuk bayar hutang ke dia, kan sama saja. Si bodoh itu gak bakal nyadar kalau duit yang kubalikin ke dia juga asalnya dari dia. Delon terkekeh-kekeh mengejek dengan nada penuh kemenangan. Dulu gak akan pernah bisa kubayangkan kalau Andre yang dianggap sebagai pangeran oleh cewek-cewek di sekolah ternyata bisa dapat cewek bekasku. Itu pun gak benar-benar bisa dia dapetin. Kasihan deh dia. Andre si pangeran akhirnya cuma jadi badut bodoh yang kita porotin duitnya. Siapa yang kamu bilang cewek bekas?
Suara pukulan-pukulan pelan dan tawa manja Ella menyahuti kata-kata Delon. Baby, jangan pukul-pukul dong. Ampun, maafin sayangmu. Tadi cuma kelepasan omong saja gara-gara cemburu karena kamu jadi istri Andre. Delon terus membujuk Ella dengan rayu-rayuannya. Tak selang beberapa detik, bunyi-bunyi kecupan bercampur dengan suara desahan Ella terdengar dari dalam. Dari balik pintu, aku bisa membayangkan apa yang sedang dilakukan oleh dua makhluk bejat itu. Suara Ella yang bercampur dengan desahannya kembali terdengar. Kan kamu yang minta aku untuk jadi istrinya. Sebelum aku dikenalkan ke Andre, aku sudah jadi pacarmu duluan. Kalau bukan kamu yang bikin rencana untuk bisa morotin duitnya, siapa yang mau nikah dengan cowok membosankan seperti dia? Seakan tersambar geledek, aku disadarkan. Ternyata Ella dan Delon sudah lama pacaran. Dari awal mereka berdua memang berniat untuk menipuku. Kita sudah dapat lumayan banyak dari badut tolol itu. Sebaiknya kita berhenti sekarang sebelum dia curiga. Jadi kapan kamu mau ceraiin dia? Menurutmu, duit segitu saja sudah cukup? Lon, kamu kurang ambisius. Duit dan harta Andre masih banyak. Ngapain buru-buru diceraiin? Tunggu sampai habis. Ella tertawa culas. Delon menjawab dengan nada curiga yang penuh dengan rasa cemburu. Apa kamu gak berniat untuk ceraiin dia? Apa ini karena kamu juga mau bisa nikmatin dia di ranjang? Mau bisa makan kiri dan makan kanan juga? Tawa Ella terdengar semakin culas. Lon, selama ini aku gak pernah komplain kalau kamu main-main dengan cewek lain. Jadi kamu gak punya hak untuk bisa melarangku main-main dengan cowok lain. Apalagi kalau cowok itu adalah Andre yang masih suamiku. Tapi kamu gak perlu cemburu. Buat aku, Andre itu cuma barang mainan saja. Tidak seperti kamu, pacar kesayangan yang bisa menerima semua sifat jelekku. Kita berdua ini pasangan yang paling serasi. Ella tertawa terkekeh-kekeh melanjutkan. Andre memang gak sejago kamu di ranjang, tapi lumayanlah daripada harus keluar duit untuk bayar cem-ceman. Ini kan bisa dapat yang gratisan, malahan juga bisa diporotin duitnya. Delon tertawa mendengar kata-kata yang melecehkan itu. Ella, kamu memang cewek yang kejam. Tapi memang seperti katamu, aku suka dengan sifatmu. Kamu bisa jadi partner terbaik. Dengan suara serius Delon melanjutkan. Tapi ini kan sudah 4 tahun. Sampai kapan mau kamu terusin? Aku gak mau kelamaan nunggu kamu. Apa kamu rela kalau aku nikah dengan cewek lain? Ini semua gara-gara mama yang setuju saat Andre minta aku untuk menandatangani perjanjian pranikah. Kalau aku ceraiin dia, aku gak bisa dapat apa-apa. Biasanya kamu kan cerdik kalau soal duit. Kenapa sih waktu itu kamu bisa jadi tolol begitu? Desahan kecewa yang juga penuh dengan nada gemas terdengar dari suara Delon. Kamu tahu situasi ekonomi keluargaku. Harta apa sih yang bisa diberikan keluargaku untuk aku? Kamu juga tahu
kalau mamaku itu teman baik Mama Andre. Alasan Andre untuk membuat perjanjian pranikah disetujui keluargaku dan keluarga Andre. Kalau aku memaksa untuk menolak tanpa punya alasan jelas, menurutmu, apa semua orang tidak jadi curiga? Mereka semua pasti akan berpikir macam-macam. Mereka akan curiga kalau aku mengejar Andre karena duitnya. Jangan lupa, saat itu mamaku sudah curiga kalau aku punya pacar lebih dari satu cowok. Terus bagaimana dengan kelanjutan kita berdua? Apa kamu mau biarin aku jadi cowok cem-ceman terus? Elah, aku gak mau kamu jadiin cowok simpanan terus. Keluargaku sudah meminta-minta aku untuk segera menikah. Untuk beberapa saat Delon dan Ella tidak bersuara. Saat aku hendak membuka pintu untuk melakukan konfrontasi, suara Ella kembali terdengar. Lan, bukannya kamu pernah bilang kalau kamu punya koneksi? Itu loh, koneksi ke mereka yang bisa disuruh untuk membuat Andre lenyap. Maksudmu, kamu mau bunuh dia? Ella, apa kamu sudah gila? Ella menjawab dengan suara dingin. Aku gak gila, tapi kamu yang tiba-tiba jadi sok suci. Dengan apa yang sudah kamu lakukan ke Andre selama ini, jangan mimpi untuk bisa mundur sekarang. Jangan lupa, kamu yang pertama bikin rencana untuk morotin duit Andre. Waktu kamu minta aku untuk nikah dengan Andre, aku sudah berpikir kalau kita mau duit Andre dan juga bisa bersama, ini jalan satu-satunya. Cepat atau lambat, kita harus bunuh dia. Andre harus mati. Nada suara Ella yang penuh dengan nafsu membunuh membuatku shock. Perasaan panik yang tiba-tiba muncul membuat HP yang masih merekam semua percakapan mereka jatuh ke lantai. Suara keras dari HP yang jatuh di atas permukaan ubin marmer mengagetkan mereka yang masih bercakap-cakap di dalam kamar. Suara apa itu? Ada siapa di luar? Teriakan Ella dan Delon terdengar dari dalam kamar. Dengan cepat aku segera memungut HP-ku dan mengirimkan rekaman percakapan mereka untuk disimpan langsung di cloud storage. Setelah melakukan itu, aku mengangkat kepala dan melihat wajah kaget dari dua orang yang tanpa malu-malu berdiri di depanku tanpa memakai selembar benang pun. Tubuh polos mereka yang masih penuh dengan bekas-bekas pergumulan di ranjang langsung membuatku merasa muak. Apa yang akan terjadi pada Andre? Saksikan di bagian keempat Sri Cerpen Baper Suami Mandul 2. Like, subscribe dan klik icon loncengnya agar tidak ketinggalan